Dengarkan kisah-kisah kami. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Suara batuk kering memecah keheningan dini hari. Terdengar seperti gesekan amplas kasar pada dinding tenggorokan yang rapuh. Di atas dipan kayu beralaskan tikar pandan yang sudah robek di sana-sini, Darsa terbangun. Kelopak matanya terasa berat. Sisa kelelahan kemarin belum sepenuhnya tuntas. Namun panggilan nasib memaksanya untuk bangkit. Aroma minyak angin dan lembab dinding batako yang belum diplester menyergap hidung. Aroma kemiskinan yang sudah terlalu akrab. Lelaki paruh baya itu menatap sosok ringkih di sampingnya. Ningsih, istrinya, kembali terbatuk. Tubuh wanita itu meringkuk di balik selimut tipis bermotif bunga yang warnanya telah pudar dimakan usia. Tidak ada uang untuk ke dokter. Bahkan untuk membeli obat batuk sirup di warung pun, Darsa harus berpikir 1000 kali. Tangan kasar penuh kapalan itu merogoh saku celana yang tergantung di paku dinding. Bunyi gemerisik uang kertas kumal terdengar menyedihkan. Rp25.000. Hanya itu sisa modal yang dimiliki. Hati Darsa mencelos. Serasa ada batu besar menghimpit dada. Bagaimana mungkin uang sekecil ini bisa diputar untuk belanja sayur di pasar induk? Padahal, hutang pada Juragan Tio, rentenir pasar itu, sudah jatuh tempo lusa. Kang. Suara Ningsih terdengar lirih. Nyaris seperti bisikan angin. Darsa menoleh, memaksakan seulas senyum yang tak sampai ke mata. Tidur lagi, Ningsih. Akang berangkat. Doakan hari ini laris. Tanpa menunggu jawaban, sosok kurus berbalut kaos partai yang sudah longgar itu melangkah keluar. Udara dingin subuh menusuk tulang, namun jaket bukanlah kemewahan yang bisa dikenakan saat ini. Di halaman sempit, sebuah motor tua dengan bak gerobak kayu di belakangnya terparkir bisu. Kendaraan itulah satu-satunya kaki bagi Darsa untuk menyambung hidup. Meski mesinnya seringkali merajuk minta jajan. Perjalanan ke pasar induk terasa seperti melintasi lorong waktu yang kelam. Lampu jalan banyak yang mati, hanya sorot redup dari motor bututnya yang menerangi jalan berlubang. Sesampainya di pasar, hiruk-pikuk manusia menyambut. Aroma amis ikan, bau busuk sampah sayuran, dan keringat para kuli panggul bercampur menjadi satu. Di lapak grosir, Darsa hanya bisa berdiri di barisan paling belakang. Para pedagang bermodal besar berteriak lantang, memesan berkering karang cabai merah segar, sawi hijau yang masih berembun, dan tomat-tomat ranum. Sementara Darsa, lelaki itu, hanya mampu menunduk, menunggu giliran sisa. Mau ambil apa Kang Darsa? Bayar tunai? Apa ngutang lagi? Tanya Koh Ah Yong, pemilik lapak, dengan nada yang cukup keras, hingga membuat beberapa kepala menoleh. Wajah Darsa memerah padam. Malu. Ada sisa bayam sama kangkung yang murah? Koh, modal saya tipis. Koh Ah Yong mendengus, menunjuk tumpukan sayuran di pojok yang sudah mulai layu. Sawi yang daunnya bolong gibalong, dimakan ulat, bayam yang batangnya sudah tidak tegak, dan terong yang kulitnya mulai keriput. Ambil itu semua, 30.000. Kalau nggak mau, ya sudah. Pilihan yang sulit. Namun, pulang dengan tangan kosong berarti tidak makan. Dengan sisa harga diri yang ada, Darsa mengangkut sayuran kelas 3 itu ke atas gerobaknya, menata serapih mungkin, memercikan air agar terlihat sedikit lebih segar. Meski itu hanyalah tipuan mata belaka. Matahari mulai meninggi, membakar aspal jalanan kampung. Darsa memacu motornya perlahan, menyusuri gang-gang sempit perumahan. Sayur! Sayur segar, Bu! Sayur! Teriakannya menggema, memantul di tembok-tembok rumah gedongan. Namun, pintu-pintu pagar tetap tertutup rapat. Sekalinya ada yang keluar, seorang ibu-ibu berdaster merah hanya melirik sekilas ke arah gerobak Darsa, lalu mengerutkan hidung. Yah, Kang! Sayurnya kok letoy semua begitu? Nggak ada yang segeran dikit apa? Tomatnya aja udah keriput kayak kulit nenek-nenek.
Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu. Darsa hanya bisa tersenyum getir. Sisa pasar, Bu. Tapi masih manis kalau di sayur bening. Enggak deh, Kang. Saya beli di supermarket depan aja. Ibu itu berlalu, meninggalkan Darsa termangu di bawah terik matahari. Roda motor kembali berputar. Namun nasib baik enggan menghampiri. Jam demi jam berlalu. Sayuran di bak belakang semakin layu terpanggang panas. Lalat mulai berdatangan, seolah mengejek kegagalan hari itu. Hingga sore menjelang, kantong uang Darsa masih kosong melompong. Belum ada satupun ikat bayam yang terjual. Bensin motor sudah di garis merah. Rasa lapar mulai melilit perut. Namun rasa malu dan takut pulang tanpa membawa uang jauh lebih menyiksa. Bayangan wajah pucat ningsih menghantui pikirannya. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Tanda surup atau senjakala telah tiba. Waktu di mana orang tua zaman dulu melarang anak-anak keluar rumah. Darsa memutuskan untuk mengambil jalan pintas pulang. Melewati jalur sepi di pinggiran desa yang berbatasan langsung dengan hutan bambu. Jalur yang jarang dilewati orang karena serita-serita miring yang beredar, namun keputusasaan membuat logika Darsa tumpul. Ia hanya ingin cepat sampai rumah dan menyembunyikan wajah gagalnya di balik bantal. Gerobak motor itu menderu lemah, membawa beban berat, bukan berupa sayuran, melainkan beban hidup yang seolah tak berujung. Darsa tidak tahu bahwa keputusan mengambil jalan pintas sore itu akan mengubah takdirnya selamanya. Matahari telah sepenuhnya tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat ungu pekat yang perlahan ditelan kelam. Jalanan aspal yang rusak kini berganti menjadi tanah padat berbatu. Di kanan dan kiri jalan, rumpun bambu ori tumbuh liar, menjulang tinggi seolah membentuk terowongan raksasa yang siap menelan siapa saja yang nekat melintas. Daun-daun bambu kering bergesekan tertiup angin, menciptakan suara kretek-kretek yang menyerupai bisikan ganjil. Suasana di sekitar tikungan Pringgondani begitu warga menyebut lokasi ini terasa berbeda. Udara yang tadinya panas dan gerah mendadak berubah dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Kabut tipis mulai turun merayap di permukaan tanah, padahal tidak ada tanda-tanda hujan. Darsa mempererat cengkeraman pada stang motor. Perasaannya tidak enak. Bulu kuduk di tengkuknya meremang tanpa diperintah. Ia mencoba memacu motor bututnya lebih cepat. Ingin segera keluar dari lorong bambu yang mencekam ini. Brebet pet, mesin motor tua itu betuk-betuk, tersendat. Lalu mati total tepat di tengah tikungan tajam yang diapit dua pohon beringin tua. Keheningan seketika menyergap, hanya suara jangkrik dan gesekan bambu yang terdengar. Gusti, kenapa harus mogok di sini? Rutuk Darsa. Dalam hati, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Lelaki itu turun, mencoba menyelah kickstarter berulang kali. Kaki kanannya menghentak tuas besi itu dengan panik. Nihil. Mesin tetap diam membisu. Darsa menghela napas panjang, putus asa, saat ia menegakkan tubuh untuk menyeka keringat. Ekor matanya menangkap sesuatu di pinggir jalan, tepat di bawah rimbunnya pohon bambu, sesosok wanita. Darsa terlonjak kaget. Hampir saja motornya terguling. Jantungnya berpacu secepat kuda lari. Bagaimana mungkin ada seorang wanita duduk sendirian di tempat sepi dan angker begini? Apalagi saat maghrib baru saja lewat. Rasa takut menyuruhnya lari, meninggalkan motor dan dagangannya. Namun, suara rintihan halus menahan langkah kaki Darsa. Tolong. Suara itu lembut, merdu, namun menyayat hati. Bukan suara kuntilanak yang melengking mengerikan seperti di film-film, melainkan suara manusia yang sedang menahan sakit. Naluri kemanusiaan Darsa mengalahkan rasa takutnya. Ia menyipitkan mata, mencoba menembus keremangan. Wanita itu mengenakan kebaya hijau lumut, model kuno, dengan kain jarik batik bermotif parang yang terlihat sangat halus. Wajahnya tertunduk, rambut hitam panjangnya tergelung rapi dengan hiasan tusuk konde emas yang berkilau samar. Dengan kenapa? Tanya Darsa memberanikan diri. Suaranya bergetar. Ia mendekat perlahan, menjaga jarak aman. Wanita itu mengangkat wajahnya. Darsa terpaku. Cantik. Kata itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkan paras di hadapannya. Kulit wanita itu putih bersih sehalus porselen, matanya bulat bersinar seperti rembulan, dan bibirnya
merah, alami. Namun, ada aura dingin dan berwibawa yang memancar kuat darinya. Kaki saya terkilir, jawab wanita itu sambil memegang pergelangan kakinya yang bengkak dan memar biru. Saya tersandung akar pohon saat mencari jalan pulang. Darsa menelan ludah. Aroma aneh mulai tercium. Bukan bau tanah basah atau bau busuk sampah, melainkan wangi bunga kantil dan melati yang sangat menyengat. Seolah-olah ada ribuan bunga sedang mekar bersamaan di sekeliling mereka. Mari saya bantu. Tapi saya cuma punya air mineral sisa minum dan kain lap bersih di gerobak. Wanita itu mengangguk pelan. Darsa bergegas mengambil botol air dan kain lap dari dashboard motornya. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan luka gores di kaki wanita itu dan membasuhnya. Anehnya, saat kulit Darsa bersentuhan dengan kulit wanita itu, rasanya sedingin es. Terima kasih, Kang, ucap wanita itu setelah Darsa selesai membalut kakinya. Senyum tersungging di bibir merahnya, sebuah senyum yang mampu meruntuhkan kewarasan laki-laki manapun. Siapa namamu? Darsa. Panggil saja Darsa. Kamu orang baik, Darsa. Jarang ada manusia yang berani berhenti di sini, apalagi menolong makhluk asing. Wanita itu perlahan berdiri. Ajaib. Kakinya yang tadi bengkak parah seolah sembuh seketika. Ia berjalan mendekati gerobak sayur Darsa. Daganganmu layu semua, komentarnya sambil menyentuh seikat bayam yang sudah kuning. Darsa menunduk malu. Iya, Nengan, modal saya kecil, cuma bisa beli sisa. Hari ini belum laku sama sekali. Wanita cantik itu tersenyum misterius. Ia mengambil sebuah bumbung tabung bambu kecil dari balik selendangnya. Dibukanya tutup bumbung itu, lalu ia memercikan sedikit air dari dalamnya ke atas tumpukan sayuran busuk di gerobak Darsa. Ini air doa, sebagai tanda terima kasihku. Pulanglah. Jangan menoleh ke belakang sampai kamu melewati jembatan desa. Perintahnya lembut, namun tegas. Tiba-tiba, wanita itu mendekatkan wajahnya ke arah Darsa. Jarak mereka begitu dekat, hingga Darsa bisa melihat pori-pori wajahnya yang sempurna tanpa cacat. Wanita itu meniup kening Darsa pelan. Tiupan itu terasa dingin, namun menenangkan, seolah mengangkat semua beban berat di pundaknya. Namaku Mayang, ingat itu. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan debu dan daun kering, hingga membuat mata Darsa perih. Ia mengucek matanya sejenak. Ketika pandangannya kembali jelas, sosok wanita bernama Mayang itu telah lenyap tanpa bekas, hilang di telan kabut yang semakin tebal. Hanya wangi bunga kantil yang tertinggal, menempel kuat di baju dan hidung Darsa, serta sebuah keajaiban yang belum disadarinya. Motor tua yang tadi mogok total, tiba-tiba menyala sendiri dengan suara mesin yang halus, seolah baru keluar dari pabrik. Darsa gemetar hebat. Antara takut dan takjub, ia segera memutar gas, memacu motornya menjauh dari tikungan Pringgondani tanpa berani menoleh sedikit pun ke belakang, sesuai pesan Nyai Mayang. Di belakang punggungnya, sayuran layu di dalam gerobak itu perlahan-lahan berubah. Warna kuning kecoklatan memudar, berganti menjadi hijau segar yang berkilau, seolah-olah baru saja dipetik dari taman surga. Kokok ayam jantan pertama baru saja terdengar, membelah kabut tipis yang menyelimuti atap-atap seng rumah kontrakan. Darsa mengerjap, matanya terasa lengket. Ingatan tentang kejadian semalam di tikungan Pringgondani berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Sosok wanita berkebaya hijau, aroma bunga kantil yang memabukkan, dan tiupan dingin di kening. Apakah itu mimpi? Lelaki itu bangkit, mengusap wajah kasarnya. Tubuhnya terasa aneh. Biasanya, bangun tidur adalah siksaan tersendiri. Punggung nyeri, sendi kaku, dan kepala pening memikirkan hutang. Namun pagi ini, aliran darah di tubuhnya terasa lancar, ringan, seolah ada energi baru yang dipompa ke dalam nadi. Tidak ada rasa pegal sedikit pun, meski semalam ia mendorong motor mogok cukup jauh, sebelum mesinnya menyala kembali secara ajaib. Darsa melangkah keluar menuju sumur timba di belakang rumah untuk mengambil wudhu. Namun, langkahnya terhenti tepat di samping gerobak motor yang terparkir di emperan. Hidungnya mengendus. Wangi itu lagi. Aroma melati dan kantil yang begitu pekat. Bukan berasal dari pohon tetangga,
melainkan menyembur dari balik terpal biru penutup dagangannya. Dengan jantung berdegup kencang, tangan Darsa menyingkap terpal itu. Astagfirullah. Suaranya tercekat di tenggorokan, matanya melotot. Nyaris tak percaya pada apa yang tersaji di depan mata. Sayuran sisa kemarin bayam yang batangnya sudah patah. Sawi yang daunnya bolong dimakan ulat, terong keriput semuanya lenyap. Berganti dengan tumpukan sayuran yang kualitasnya jauh melampaui barang dagangan di supermarket termahal sekalipun. Daun bayam itu lebar-lebar, berwarna hijau zamrud yang seakan memancarkan cahaya redup dalam kegelapan subuh. Batang kangkung tegak kokoh, berair, dan renyah. Tomat-tomat yang tadinya kusam, kini merah merona. Kulitnya kencang mengkilap, seolah baru saja dipetik dari kebun surga. Bahkan butiran embun yang menempel di permukaan dedaunan itu tidak menguap, melainkan berkilauan seperti butiran berlian cair. Tidak masuk akal. Secara logika, sayuran itu seharusnya membusuk setelah semalaman disekap terpal panas. Tapi ini seperti sihir, Kang. Kok melamun di situ? Suara serak Ningsih membuyarkan lamunan. Istrinya berdiri di ambang pintu, memegang dadanya yang sesak. Wanita itu mengernyitkan dahi, hidungnya kembang kempis. Baunya wangi sekali, Kang. Akang beli minyak wangi. Atau Akang bawa bunga kuburan? Tanya Ningsih, penuh curiga. Matanya menyisir gerobak, mencari sumber bau. Darsa buru-buru menutup kembali terpal itu, menutupi harta karun hijaunya. Keringat dingin menetes di punggung. Enggak itu. Tadi di jalan pulang semalam ada orang jual kembang tumpah. Mungkin baunya nempel di terpal. Kebohongan itu meluncur begitu saja. Lidahnya terasa keluh, tapi otak Darsa memerintahkan untuk diam. Siapa yang akan percaya cerita tentang wanita bunian? Ningsih pasti akan ketakutan dan melarangnya berjualan. Padahal, melihat kesegaran sayuran itu, harapan untuk melunasi hutang tiba-tiba menyala terang di benak Darsa. Sudah, Ningsih istirahat saja. Obatnya diminum. Akang mau berangkat lebih pagi. Perasaan Akang hari ini bakal laris, ujar Darsa sambil memaksakan senyum, menyembunyikan getar tangannya. Setelah bersiap seadanya, Darsa menaiki motor. Anehnya, motor tua yang biasanya harus disela berkali-kali itu langsung menderu halus dalam sekali sentuhan. Suara mesinnya terdengar purba namun bertenaga, seirama dengan detak jantung pengendaranya yang memburu. Motor melaju meninggalkan pekarangan. Sepanjang jalan menuju kompleks perumahan, kejadian ganjil mulai bermunculan. Orang-orang yang berpapasan di jalan tukang sapu, satpam pos ronda, hingga ibu-ibu yang pulang dari masjid semuanya, menoleh serentak saat Darsa lewat. Tatapan mereka bukan tatapan biasa. Mata mereka membelalak. Leher mereka memutar mengikuti arah gerobak Darsa, seolah terhipnotis oleh jejak aroma wangi yang ditinggalkan asap knalpotnya. Tidak ada yang menyapa, hanya tatapan kosong penuh hasrat yang membuat Darsa merinding. Namun, sekaligus merasa di atas angin. Ada kekuatan tak kasat mata yang kini duduk di boncengan motornya, menemaninya menjemput rezeki yang tak wajar. Matahari pagi bersinar cerah di kompleks Gria Asri. Biasanya, kedatangan Darsa hanya disambut sepi. Paling banter, 1-2 pembantu rumah tangga keluar untuk membeli cabai eceran, itu pun sambil menawar sadis. Namun hari ini, atmosfer di kompleks itu berubah drastis. Seakan gravitasi bumi berpusat pada gerobak sayur butut milik Darsa. Baru saja Darsa memarkir motor di bawah pohon rindang tempat biasa mangkal. Suara pintu pagar berdecit terdengar bersahutan. Satu persatu, penghuni rame-rama gedongan itu keluar. Bukan hanya pembantu, tapi para nyonya rumah yang biasanya enggan terkena debu jalanan, kini berhamburan keluar. Mereka berjalan cepat, setengah berlari, mengerumuni gerobak Darsa seperti semut menemukan gula. "Sayur, Kang, saya mau bayamnya, semuanya," seru Bu RT yang terkenal pelit dan cerewet. Matanya terkunci pada tumpukan bayam hijau yang memikat itu. Tidak ada keraguan. Tidak ada inspeksi kualitas seperti biasanya. Enak aja. Saya duluan, Bu." "Kang Darsa, itu sawinya saya borong semua. Jangan kasih ke orang lain," potong Bu Joko, tetangga sebelahnya, sambil menyodorkan uang 100 ribuan,
tanpa meminta kembalian. Darsa kewalahan. Tangannya bergerak cepat membungkus sayuran, namun kerumunan semakin padat. Aroma bunga kantil yang menguar dari sayuran itu tampaknya membius saraf sadar para pembeli. Wajah-wajah di hadapan Darsa tampak aneh. Pupil mata mereka sedikit membesar. Napas mereka memburu penuh nafsu untuk memiliki sayuran itu. Tidak ada tawar-menawar. Harga yang disebut Darsayang sengaja ia naikkan 2 kali lipat, karena iseng langsung disetujui tanpa protes. Ini tomatnya 50.000 sekilo, Bu, uji Darsa ragu-ragu. Bungkus, nih uangnya. Bu Haryo melempar lembaran uang biru. Pemandangan itu mengerikan sekaligus menakjubkan. Tangan-tangan berebut menjamah dagangan. Dalam sekejap, tumpukan sayur yang biasanya butuh seharian untuk habis, kini menyusut drastis. Wortel, buncis, kangkung, semuanya ludes, berpindah tangan. Mereka seolah bukan membeli makanan, melainkan membeli jimat. Kang, baunya wangi banget ya sayurnya hari ini? Gumam seorang gadis muda, anak salah satu warga, sambil menghirup dalam-dalam aroma seikat kemangi yang baru dibelinya. Matanya terpejam, bibirnya menyunggingkan senyum yang ganjil. Baunya bikin tenang, kayak lagi di hutan. Darsa hanya mengangguk kaku. Keringat dingin mengucur di balik punggungnya. Ia melihat uang yang terkumpul di laci gerobaknya. Banyak sekali. Merah, biru, bertumpuk-tumpuk kusut. Jumlahnya mungkin cukup untuk membayar hutang Juragan Tio dan belanja sembako sebulan. 1 jam. Hanya butuh 1 jam bagi gerobak itu untuk kosong melompong. Bersih, bahkan remeh-remeh tanah di dasar bak pun dipunguti oleh seorang ibu yang tidak kebagian, katanya untuk pupuk tanaman, karena tanahnya wangi. Darsa pulang dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena kantongnya tebal, namun hatinya dilingkupi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Motornya terasa ringan saat dipacu pulang, seolah beban gaib yang tadi menemaninya kini telah turun, menyebar ke rumirama pembelinya. Sesampainya di rumah kontrakan, Ningsih menyambut dengan wajah bingung, melihat suaminya sudah pulang sebelum jam 10 pagi. "Loh Kang, kok sudah balik? Motor rusak lagi?" tanya wanita itu cemas. Darsa tidak menjawab dengan kata-kata. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan gepokan uang hasil dagangan, dan meletakkannya di atas meja kayu yang taplaknya sudah bolong. Mata Ningsih membelalak. Seumur hidup menjadi istri Darsa, belum pernah ia melihat uang sebanyak itu dalam sehari. Ini uang apa, Kang? Akang enggak ngerampok kan? Suara Ningsih bergetar. Tangannya ragu menyentuh lembaran rupiah itu. Hush, sembarangan. Ini hasil jualan, laris manis. Ningsih, orang-orang kompleks, berebut beli, jawab Darsa. Suaranya terdengar bangga, namun hampa. Ia mengambil segelas air putih, meneguknya rakus. Ningsih memberanikan diri memegang uang itu. Dahinya berkerut. Kang, uangnya kok dingin banget, kayak baru keluar dari kulkas. Darsa terdiam. Ia juga merasakannya tadi. Uang-uang itu terasa sedingin es saat bersentuhan dengan kulit. Sama seperti dinginnya kulit Nyai Mayang saat ia obati semalam. Dan yang lebih membuat bulu kuduk berdiri saat Ningsih mengibaskan uang itu. Aroma bunga kantil kembali menyerbak memenuhi ruang tamu yang sempit itu. Lebih kuat dari sebelumnya. Sudah, jangan banyak tanya. Simpan saja buat bayar hutang, potong Darsa cepat, berusaha menepis kecurigaan istrinya dan ketakutannya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, Darsa tahu ini bukan rezeki biasa. Ia telah melakukan transaksi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dan uang dingin di atas meja itu hanyalah uang muka dari harga yang harus ia bayar kelak. Saat melihat pantulan dirinya di cermin retak di dinding, Darsa terperanjat. Sekilas, ia melihat bayangan wanita berkebaya hijau berdiri tepat di belakang bahunya. Tersenyum menyeringai sebelum lenyap dalam kedipan mata. Seminggu telah berlalu sejak pertemuan ganjil di tikungan Pringgondani. Hidup Darsa berputar 180 derajat. Seolah roda nasib yang tadinya macet di lumpur, kini melaju kencang di jalan tol. Hutang pada Juragan Tio
yang mencekik leher telah lunas. Bahkan lembaran merah tanda lunas itu dilemparkan Darsa ke meja sang rentenir dengan kepuasan yang membuncah di dada. Motor bututnya kini mengkilap, rantainya tak lagi berisik, dan dapurnya mengepul setiap hari dengan beras kualitas terbaik. Namun, di balik kemakmuran mendadak itu, ada rutinitas baru yang terbentuk. Sebuah ritual tak tertulis yang mengikat Darsa pada jalur hutan bambu itu. Siang itu, matahari menggantung terik di atas kepala. Aspal jalanan desa memantulkan uap panas yang menyengat. Keranjang di belakang motor Darsa sudah kosong melompong, hanya menyisakan beberapa helai daun sawi yang rontok. Namun, alih-alih langsung pulang ke rumah untuk menghitung laba, setang motor itu berbelok sendiri ke arah jalan pintas. Tubuh Darsa bergerak otomatis. Seakan ada tali gaib yang menariknya kembali ke tikungan angker itu. Suasana berubah drastis. Begitu roda ban menyentuh tanah berbatu hutan bambu. Cahaya matahari seolah terhalang oleh payung raksasa tak kasat mata. Udara menjadi sejuk, bahkan cenderung dingin. Suara burung perenjak yang tadinya ramai, mendadak senyap, digantikan oleh desau angin yang menyusup di antara batang-batang bambu yang bergesekan, melahirkan suara ngeriung seperti senandung lara. Di sana, di bawah pohon beringin, yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa, sosok itu sudah menunggu. Nyai Mayang, wanita itu duduk anggun di atas batu besar yang permukaannya datar. Kebaya hijau lumutnya tampak kontras dengan latar hutan yang suram. Kali ini, ia tidak terlihat kesakitan. Wajahnya berseri, memancarkan kecantikan yang tidak manusiawi. Kulitnya terlalu putih, terlalu mulus, tanpa pori-pori, seolah terbuat dari pualam yang dipahat sempurna. Darsa mematikan mesin motor. Jantungnya berdegup. Bukan lagi karena takut, melainkan karena percampuran aneh antara rasa rindu dan hormat. Ada magnet kuat yang memancar dari wanita itu, membuat Darsa merasa bahwa istrinya di rumah dengan kulit sawo matang yang mulai keriput dan bau bumbu. Dapur tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk di hadapannya ini. "Daganganmu habis lagi, Darsa?" tanya Nyai Mayang. Suaranya lembut mengalun, seperti denting gamelan di kejauhan. Lelaki itu mengangguk takzim, menundukkan pandangan. Laris manis, nengan, berkat air doa nengan. Wanita itu tersenyum, deretan giginya rapi, putih berkilau, namun jika diperhatikan lebih lama, bentuknya sedikit terlalu runcing untuk ukuran manusia biasa. "Aku senang mendengarnya. Kau tahu, Darsa, tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan angin pun meminta bayaran berupa debu yang diterbangkannya." Darsa menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Apa yang dengan minta uang, emas? Saya akan belikan." Tawa kecil meledak dari bibir Nyai Mayang. Suara tawa yang membuat bulu kuduk di tengkuk Darsa meremang sekaligus terbuai. "Aku tidak butuh uang kertasmu yang kotor itu. Aku hanya ingin seikat baya merah yang paling segar. Sisakan satu ikat khusus untukku setiap hari." Permintaan yang terdengar sepele, namun terasa berat. Darsa segera merogoh bak gerobaknya. Benar saja, meski ia yakin dagangannya sudah ludes, terselip satu ikat bayam merah di sudut paling dalam. Sayuran itu tampak paling segar, paling menggoda, dengan warna merah hati yang pekat seolah dialiri darah. Dengan tangan gemetar, Darsa menyerahkan ikatan sayur itu. Saat jemari mereka bersentuhan, sensasi itu kembali menyengat, dingin yang membekukan darah. Seolah Darsa baru saja menyentuh mayat yang baru dikeluarkan dari lemari pendingin. Namun, tatapan mata Nyai Mayang mengunci kesadarannya. Bola mata itu hitam legam, nyaris tanpa bagian putih, menyedot Darsa ke dalam pusaran kekaguman yang mematikan. "Anak pintar," bisik wanita itu sambil mendekatkan baya merah ke hidungnya. Menghirup aromanya dalam-dalam, seolah sedang menghirup nyawa. "Pulanglah, istrimu menunggumu. Tapi ingat, sebagian hatimu sudah tertinggal di sini." Kabut tebal turun tiba-tiba, menutupi pandangan. Darsa mengerjap. Dalam sekejap mata, sosok Nyai Mayang lenyap. Batu besar tempatnya duduk kosong, hanya meninggalkan jejak basah dan aroma kembang kantil yang menyesakkan dada.
Darsa menyalakan motor dengan linglung. Di sepanjang jalan pulang, pikirannya tidak lagi pada uang atau keluarga. Benaknya penuh dengan bayangan wajah pucat itu. Rasanya, ia rela menukar apa saja demi bisa melihat senyum Nyai Mayang lagi esok hari. Tanpa sadar, jiwa pedagang sayur itu perlahan mulai tergerus, digantikan oleh penghambaan pada sosok yang tak menapak tanah. Warung kopi Likmen, yang terletak di persimpangan desa, selalu menjadi pusat perputaran informasi dan fitnah. Asap rokok klobot mengepul tebal, bercampur dengan aroma kopi hitam yang pekat. Di salah satu bangku panjang Kang Jupri, saingan bisnis Darsa, duduk dengan wajah masam. Gelas kopinya diaduk kasar hingga berdenting nyaring. Sudah 3 hari dagangan Jupri tidak laku. Padahal sayurannya diambil dari pemasok yang sama. Harganya pun dibanting lebih murah. Namun, para pembeli seolah buta. Mereka rela antre berdesakan menunggu kedatangan Darsa, mengabaikan gerobak Jupri yang parkir tepat di sebelahnya. Gak wajar, gerutu Jupri, memecah obrolan ringan para bapek-bopak pos ronda. Matanya menyipit penuh kebencian. Kalian sadar nggak sih? Si Darsa itu dulu buat beli bensin saja ngutang. Sekarang, lihat gayanya, motor kinclong, rokoknya mahal. Padahal jualan cuma sebentar. Jam 10 pagi sudah pulang ongkang-ongkang kaki. Pak RT yang sedang memijat kakinya menoleh. Rezeki orang beda-beda, Pri. Mungkin dia lagi hokinya bagus. Sayurnya memang seger-seger kok. Istri saya sampai nggak mau masak kalau bukan sayur dari Darsa. Hoki gundulmu, sembur Jupri emosi. Ia memajukan tubuhnya, mengecilkan suara menjadi bisikan konspirasi. Kemarin saya intip dia di pasar induk. Dia belanja cuma sedikit, sayuran sisa, bosok semua. Tapi pas sampai desa, sayurnya berubah jadi bagus. Sihir itu, pesugihan, kata keramat itu menggantung di udara, membuat suasana warung mendadak hening. Di desa kecil ini, tuduhan pesugihan adalah vonis sosial yang mematikan. Hush, jangan asal tuduh. Kualat nanti, tegur Likman sang pemilik warung. Meski tangannya berhenti mengelap gelas. Saya nggak asal tuduh, Jupri bersikeras, tanya sama Mbah Suro. Dia kan waskita, matanya bisa lihat yang gep-gep. Semua mata tertuju pada Mbah Suro, sesepuh desa yang sedari tadi dia memilin tembakau di pojok warung. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Asap rokok keluar dari hidungnya yang lebar. Tatapannya menerawang jauh ke arah jalan raya, seolah menembus dinding warung. Jupri benar. Suara Mbah Suro serak dan berat, membuat bulu kuduk orang-orang yang mendengarnya berdiri. Darsa tidak jualan sendirian. Jupri tersenyum puas, merasa mendapat dukungan. Tuh kan? Apa saya bilang? Mbah Suro melanjutkan, tak mempedulikan kepuasan Jupri. 3 hari lalu, saat Darsa lewat depan rumahku, aku melihatnya. Di atas tumpukan sayurnya, duduk seorang wanita. Keheningan di warung semakin mencekam. Wanita? Tanya Pak RT ragu. Wanita berkebaya hijau, lanjut Mbah Suro, matanya memicing ngeri. Dia duduk sambil menggonyongkan kakinya yang tidak menyentuh tanah. Tangannya melambai-lembai ke arah orang-orang yang lewat, memanggil sukma mereka. Siapapun yang melihat lambaian itu, matanya akan tertutup. Nafsunya hanya ingin membeli, membeli, dan membeli. Yang mereka beli bukan sayur, tapi sisa energi dari makhluk itu. Astagfirullah, gumam para warga serempak. Ketakutan mulai merambat, mengubah rasa iri menjadi horor. Sementara itu, di rumah kontrakan Darsa, suasana tak kalah mencekam, namun dalam bentuk yang berbeda. Siang itu terik, tapi di dalam kamar tidur terasa lembab dan dingin. Ningsih terbaring lemah. Batuknya yang kemarin sempat reda, kini kembali menyerang. Lebih parah dari sebelumnya. Wajah wanita setia itu pucat pasi. Matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam. Tubuhnya menggigil di balik selimut tebal. Padahal keringat dingin membasahi keningnya. Darsa masuk membawa semangkuk bubur ayam yang dibelinya bukan dimasak sendiri. Karena Ningsih sudah tidak kuat berdiri di dapur. Makan dulu, Ningsih, bujuk Darsa, duduk di tepi ranjang. Ningsih menggeleng lemah. Matanya menatap suaminya dengan sorot yang asing. Kang, rumah ini rasanya aneh. Aneh bagaimana? Perasaanmu saja? Sudah,
Makan biar cepat sembuh. Uang kita banyak sekarang. Nanti sore kita ke dokter spesialis. Darsa berusaha menenangkan, menyuapkan sendok ke mulut istrinya. Namun, saat sendok itu mendekat, Ningsih tiba-tiba menepisnya kasar hingga bubur tumpah ke lantai. Baunya, Kang, teriak Ningsih histeris. Suaranya parau. Bau itu lagi? Bau bunga kantil? Baunya nempel di baju Akang, nempel di uang Akang, sekarang nempel di makanan ini. Aku mual, Kang, rasanya kayak makan tanah kuburan. Darsa terdiam kaku. Ia mencium bubur itu. Baginya, aromanya normal, sedap. Tapi reaksi Ningsih begitu nyata. Istrinya mundur ketakutan ke sudut ranjang, menunjuk-nunjuk ke arah belakang tubuh Darsa itu. Siapa wanita itu, Kang? Kenapa dia berdiri di belakang pintu kamar kita? Darsa menoleh cepat ke arah pintu. Kosong. Hanya gantungan baju yang bergoyang pelan tertiup angin. Namun, jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di lantai, tepat di ambang pintu, terdapat jejak kaki basah bercampur lumpur. Seukuran kaki wanita dewasa yang perlahan menguap hilang tak berbekas. Rumor di warung kopi mungkin jahat. Tapi, ketakutan di kamar sempit itu nyata. Bantuan Nyai Mayang mulai menagih ruang di kehidupan pribadi mereka, menggerogoti nyawa orang yang paling dicintai Darsa perlahan-lahan. Malam itu, bulan bersembunyi di balik gumpalan awan hitam yang bergulung-gulung. Angin malam menerobos masuk melalui celah ventilasi rumah kontrakan, membawa hawa dingin yang tidak wajar. Di kamar tidur yang sempit, Darsa tarembang-ambing dalam tidurnya, peluh sebesar biji jagung membanjiri dahi, membasahi bantal yang sudah apek. Lelaki itu tidak sedang beristirahat, jiwanya tengah terseret jauh, terperangkap dalam labirin mimpi yang menyesakkan. Dalam bunga tidurnya, Darsa mendapati dirinya duduk bersila di tengah pendopo megah berlantai marmer. Di hadapannya, tersaji aneka hidangan lezat yang menggugah selera. Tumpeng nasi kuning yang menjulang, ayam bakar madu yang berkilap minyak, serta buah-buahan segar yang ranum. Perutnya melilit hebat, rasa lapar yang purba menguasai akal sehatnya. Tanpa berpikir panjang, tangan kurus pedagang sayur itu menyambar paha ayam yang paling besar, menggigitnya dengan rakus. Krak! Suara tulang patah terdengar nyaring. Namun, bukan rasa gurih daging yang menyapa lidah, melainkan rasa tanah basah yang anyir. Darsa terbelalak. Ayam bakar di tangannya berubah wujud menjadi bangkai tikus yang sudah membusuk, dikerubungi belatung yang menggeliat-geliat putih. Nasi kuning yang tadi ia suap, kini berubah menjadi onggokan tanah kuburan merah. Makanlah, Darsa, makanlah. Bisikan halus itu menggema dari segala penjuru, susul-menyusul dengan suara tawa cekikikan yang menyayat hati. Suara gamelan Jawa laras pelok mulai terdengar, talu bertalu-talu, mistis dan menyihir. Irama kendang yang semakin cepat memaksa jantung Darsa berdetak tak beraturan. Hah! Darsa terbangun dengan napas memburu. Dadanya naik turun seolah baru saja berlari dikejar setan. Matanya menyapu sekeliling kamar yang temaram. Aman. Hanya ada lemari plastik tua dan kalender dinding yang melambai tertiup angin. Namun, suara gamelan itu. Suara itu tidak hilang. Nung, nung, gong, denting bonang dan gong masih terdengar jelas di telinganya. Seolah ada orkes gamelan yang sedang dimainkan tepat di ruang tamu. Darsa menutup telinganya ropet-ropet dengan bantal. Tetapi alunan nada magis itu justru semakin nyaring, menusuk langsung ke dalam otak. Lelaki itu bangkit, berjalan sempoyongan menuju cermin di dinding. Pantulan yang membalas tatapannya sungguh mengerikan. Tubuh yang dulunya berisi karena sering mengangkat karung sayur, kini kurus kering seperti terhisap habis isinya. Tulang pipi menonjol tajam. Matanya cekung dengan sorot liar yang tidak fokus. Kulitnya berwarna kelabu, kusam, tanpa cahaya kehidupan. Anehnya, meski fisiknya hancur, Darsa tidak merasa lelah sedikit pun. Sebaliknya, ada lonjakan energi asing yang meledak-ledak di dalam dada. Sebuah semangat manipulatif yang memaksanya untuk terus bergerak, terus berdagang, terus melayani sang penolong. Di sudut kamar, Ningsih mengerang dalam tidurnya. Istri setianya itu kini tak ubahnya mayat hidup. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit.
Napasnya terdengar berat seperti ada batu yang menindih dada. Namun, hati Darsa telah membeku. Tidak ada lagi rasa iba atau khawatir. Di mata pedagang yang telah dibutakan itu, Ningsih hanyalah gangguan kecil yang menghalangi fokusnya pada Nyai Mayang. Uang, aku butuh uang lebih banyak. Gumam Darsa pelan. Bibirnya menyeringai sendiri. Tangannya bergerak membuka laci meja, mengeluarkan gepokan uang hasil dagangan seminggu terakhir. Darsa mulai menghitung lembaran merah dan biru itu dengan jari yang gemetar girang. 1 juta, 2 juta. Tiba-tiba, pandangannya kabur. Selama sepersekian detik, lembaran uang di tangannya berubah wujud menjadi daun-daun kering berwarna coklat yang rapuh. Darsa mengedipkan mata, menggelengkan kepala kuat-kuat. Penglihatan itu kembali normal. Uang itu tetap uang. Namun, aroma kertas uang itu telah hilang, berganti sepenuhnya dengan bau kembang kantil yang menyengat. Tanda bahwa harta itu sesungguhnya bukan miliknya, melainkan pinjaman dari dunia lain yang bunganya harus dibayar dengan nyawa. Suara gamelan di kepalanya semakin keras, kini disertai suara sinden yang melantunkan tembang Lingsir Wengi, sebuah undangan. Darsa tahu, ia harus kembali ke hutan bambu itu. Sekarang, sore itu langit berwarna abu-abu pekat. Mendung menggantung rendah, seolah atap dunia hendak runtuh. Gerimis mulai turun satu-satu, membuat tanah jalanan desa menjadi becek dan licin. Namun, cuaca buruk tidak menghalangi niat Darsa. Dengan tatapan kosong, lelaki itu memacu motornya menembus hujan, mengabaikan teriakan tetangga yang menyuruhnya berteduh. Tujuannya hanya satu, tikungan Pringgondani. Begitu memasuki kawasan hutan bambu, hujan mendadak berhenti. Aneh. Di luar sana badai mungkin sedang mengamuk. Namun di lorong bambu ini, suasana tenang, kering, dan sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Waktu seolah berhenti berputar di tempat ini. Darsa memarkir motornya di tepi jalan, tepat di tempat ia pertama kali bertemu sosok itu. Kabut tebal berwarna putih susu perlahan turun, menyelimuti pepohonan, membatasi jarak pandang hanya sejauh 1 meter. Kau datang, Darsa. Suara itu muncul dari balik kabut. Lembut, namun penuh kuasa. Sosok Nyai Mayang perlahan mewujud. Kali ini, penampilannya jauh lebih memukau. Ia mengenakan kemben beludru merah marun dengan selendang kuning keemasan yang meleong-leong. Meski tak ada angin, mahkota kecil bertahtakan melati segar menghiasi sanggulnya. Darsa jatuh berlutut, tak kuasa menatap kecantikan yang melampaui logika manusia itu. Nengan saya datang, kepala saya sakit. Nengan, suara gamelan itu tidak mau pergi. Wanita bunian itu tersenyum. Sebuah senyum yang mengandung 1000 rahasia. Ia melangkah mendekat, kakinya yang telanjang tidak menapak tanah. Melayang 1 jengkal di atas rerumputan. Itu tandanya, sukmamu sudah mulai selaras dengan duniaku. Darsa, kau bukan lagi orang asing, ujar Nyai Mayang, seraya mengulurkan tangan halusnya. Mari, ikutlah denganku. Stok sayuran di gerobakmu sudah habis bukan? Di rumahku, ada ladang yang tak pernah kering. Kau bisa mengambil sebanyak yang kau mau. Tawaran itu bagaikan air sejuk di tengah gurun bagi jiwa Darsa yang dahaga. Tanpa ragu, ia menyambut uluran tangan dingin itu. Seketika, dunia berputar. Kabut tebal yang menyelimuti mereka perlahan terbelah. Darsa terperangah. Hutan bambu yang suram dan menakutkan itu lenyap. Sebagai gantinya, di hadapannya kini terbentang sebuah gerbang gapura megah yang terbuat dari emas murni berukir naga. Di balik gapura itu, terlihat sebuah desa tidak, sebuah kerajaan yang sangat ramai. Ini adalah Pasar Bunian. Darsa berjalan bagai kerbau, dicocok hidung mengikuti Nyai Mayang melewati gapura. Matanya tak henti-hentinya membelalak. Orang-orang di pasar itu terlihat sangat rupawan. Para pria bertubuh gagah dengan pakaian adat kerajaan masa lalu. Para wanita cantik jelita dengan selendang warna-warni. Mereka bertransaksi dengan diam, tanpa suara teriakan tawar-menawar, hanya saling mengangguk dan tersenyum sopan. Barang dagangannya pun sungguh ajaib. Ada buah-buahan raksasa yang bersinar, kain sutra yang bisa berubah warna sendiri, hingga perhiasan yang kilaunya menyakitkan mata. Namun anehnya,
Tak ada satupun dari mereka yang kakinya menyentuh tanah. Semuanya melayang tipis, bergerak gemulai seperti menari. Indah sekali, desis Darsa tanpa sadar. Ingatannya tentang dunia manusia, tentang hutang, tentang kontrakan sempit, bahkan tentang Ningsih perlahan memudar, terhapus oleh keindahan semu di depannya. Nyai Mayang membawanya ke sebuah pendopo besar di tengah pasar. Di sana, sebuah meja panjang telah disiapkan, penuh dengan makanan yang jauh lebih mewah dari mimpi buruk Darsa sebelumnya. Aroma sate kelinci, gulai kambing, dan ketan hitam menguar, menggelitik hidung. Kali ini, aromanya nyata, bukan ilusi. Duduklah Darsa, kau pasti lapar setelah seharian bekerja. Bujuk Nyai Mayang, menuangkan cairan berwarna merah delima ke dalam cawan emas. Minumlah ini. Ini tua kahyangan. Sekali teguk, kau akan melupakan segala duka laramu di dunia sana. Kau akan menjadi warga kehormatan kami. Hidup abadi dalam kemakmuran. Darsa menerima cawan itu. Tangannya gemetar karena antusias. Rasa haus yang luar biasa mencekik tenggorokannya. Ia menatap cairan merah itu, lalu menatap wajah Nyai Mayang, yang menatapnya penuh harap atau mungkin penuh lapar. Cawan itu perlahan mendekat ke bibir Darsa yang pecah-pecah. Di telinganya, suara gamelan terdengar semakin kencang, mencapai puncaknya, seolah merayakan kemenangan atas satu jiwa lagi yang akan terperangkap selamanya di alam kelanggengan, meninggalkan jasad kasarnya membusuk di hutan bambu dunia manusia. Hanya tinggal 1 inci lagi sebelum cairan itu menyentuh lidah. Ketika sayup-sayup, dari kejauhan yang tak terjangkau, terdengar suara lain. Bukan gamelan, bukan bisikan gaib, Kong Daksah. Suara jeritan pilu, suara Ningsih. Kecil, lemah, namun mengandung getaran doa yang mampu meretakkan dinding ilusi emas di sekelilingnya. Tangan Darsa terhenti di udara. Cawan emas itu masih menggantung di udara. Hanya berjarak sehelai rambut dari bibir Darsa. Namun, waktu seakan membeku. Suara teriakan Ningsih yang menembus dimensi itu bukan sekadar gelombang suara, melainkan hantaman energi murni yang lahir dari cinta dan keputusasaan seorang istri. Getarannya meretakkan pilar-pilar emas pendopo megah tersebut. Kang Darsa, eling Kang, eling Gusti Allah. Darsa tersentak hebat, seolah baru saja disiram air es di tengah tidur lelap. Matanya mengerjap, selaput kabut yang menutupi korneanya perlahan sirna, mengelupas selapis demi selapis. Pemandangan di hadapannya berubah total. Mengerikan, pendopo marmer yang berkilau itu lenyap, berganti menjadi tanah pekuburan tua yang lembab dan berlumut. Meja panjang penuh hidangan lezat itu ternyata hanyalah batu nisan besar yang retak. Sate kelinci dan gulai kambing yang menggugah selera tadi kini menampakkan wujud aslinya. Onggokan cacing tanah yang menggeliat, bangkai tikus yang perutnya terburai, dan dedaunan kering yang membusuk. Tangan Darsa gemetar hebat. Cawan emas yang dipegangnya ternyata adalah batok kelapa tua yang sudah pecah. Berisi darah hitam kental, berbau anyir yang menyengat. Huek! Lelaki itu melempar batok kelapa tersebut. Perutnya mual bukan main. Ia mundur teratur, napasnya tersengal. Kenapa berhenti Darsa? Minumlah. Bukankah kau ingin kaya? Suara itu tidak lagi merdu. Suara itu berat, parau, dan menggema ganda. Darsa mendongak. Sosok Nyai Mayang di hadapannya pun berubah. Kebaya indahnya tampak kusam dan sobek-sobek. Kulit wajah yang tadinya mulus bak porselen, kini retuk-retok seperti tanah kemarau, menampakkan kegelapan pekat di balik celahnya. Mata hitam legam itu membelalak lebar, memancarkan amarah yang membakar. Kau bukan manusia, desis Darsa. Kakinya lemas, mundur ke belakang. Memang bukan, jerit Nyai Mayang. Wajah cantiknya menyeringai lebar hingga ke telinga, menampakkan deretan gigi taring yang tajam. Kau sudah memakan rezekiku, kau sudah menikmati pemberianku. Sekarang giliranmu menjadi milikku. Makhluk itu menerjang, tangan pucat dengan kuku-kuku panjang melengkung, berusaha menyambar leher Darsa. Naluri bertahan hidup Darsa meledak. Dengan sisa tenaga, pedagang sayur itu membalikan badan dan berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak peduli arah, yang penting menjauh dari makhluk itu.
Hutan yang tadinya terlihat seperti taman surga, kini berubah menjadi neraka hijau. Akar-akar pohon beringin seolah hidup, bergerak melilit kaki Darsa, mencoba menahannya agar tetap di sana. Ranting-ranting bambu menyabet wajah dan lengannya hingga berdarah. Lari, Darsa, lari, batinnya menjerit. Di belakangnya, suara tawa mengerikan, bercampur geraman binatang buas, terdengar semakin dekat. Bayang-bayang hitam bermunculan dari balik pohon makhluk-makhluk kerdil, dengan mata merah menyala, yang mencoba menarik celananya. "Jangan pergi, temani kami. Jadilah tanah, jadilah pupuk," seru makhluk-makhluk itu. Darsa menepis tanggen-tanggen dingin itu, menendang apa saja yang menghalangi. Paru-parunya terasa terbakar, jantungnya serasa mau meledak. Namun, di kejauhan, telinganya menangkap suara yang sangat familiar. Tung, 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 tung. Suara kentongan bambu, suara warga desa yang sedang mencari orang hilang. Suara kehidupan nyata. "Tolong, tulung," teriak Darsa serak. Air mata bercampur keringat membanjiri wajahnya. Ia melihat seberkas cahaya obor di ujung lorong gelap. Cahaya itu adalah harapannya. Dengan sisa tenaga terakhir, Darsa melompat menerobos semak berduri yang tebal, meluncur jatuh ke bawah tebing tanah yang curam. Tubuhnya terguling-geling, menabrak batu dan akar, sebelum akhirnya berhenti dengan keras di atas tanah berlumpur yang dingin. Gelap menyelimuti pandangannya. Sebelum kesadarannya hilang total, ia mendengar suara langkah kaki manusia dan teriakan panik Pak RT. "Di sini, Darsa di sini. Bawa tandu." Aroma minyak kayu putih yang menyengat memaksa Darsa membuka mata. Kepalanya berdenyut nyeri, sekujur tubuhnya terasa remuk redam penuh luka gores. Ia mendapati dirinya terbaring di ruang tengah rumah kontrakannya sendiri, dikelilingi oleh para tetangga yang menatap dengan wajah cemas bercampur ngeri. Di sampingnya, Ningsih menangis torsidu-sidu sambil memeluk tangannya erat, seolah takut suaminya akan hilang lagi jika dilepaskan barang sedetik. "Alhamdulillah, Kang, Akang sudah sadar." Isak Ningsih, matanya bengkak. Darsa mencoba duduk, namun tulang rusuknya menolak. Ingatan tentang pasar setan itu kembali menghantam benaknya. Ia menatap sekeliling. Tidak ada lagi tumpukan uang di meja. Tidak ada lagi aroma wangi bunga kantil. Rumah itu kembali bau apek, bau kemiskinan. Namun bagi Darsa saat ini, itu adalah aroma terindah di dunia. Aroma keselamatan. Bumbung bambu itu, Darsa berbisik parau. Matanya main kari-kari ke sudut ruangan, tempat ia biasa menaruh jimat pemberian Nyai Mayang, Pak Ustadz Desa, yang duduk di dekat kepala Darsa, mengangkat sebuah tabung bambu kecil yang sudah terbelah dua. Isinya kosong. Hanya ada sedikit lendir hitam yang baunya busuk luar biasa, membuat siapa saja yang menciumnya ingin muntah. "Sudah kami hancurkan, Darsa," kata Pak Ustadz tenang namun tegas. "Benda ini yang mengikat sukma sampean. Beruntung doa istrimu kuat. Kalau terlambat sedikit saja, sampean tidak akan pernah kembali." Darsa menunduk. Air mata penyesalan menetes di pipi tirusnya. "Maafkan saya, Ningsih. Maafkan Akang. Akang hilaf, pengen kaya instan." Hari-hari berikutnya adalah masa pemulihan yang berat. Bukan hanya fisik, tapi juga batin. Gosip di desa menyebar cepat. Namun Darsa menerimanya sebagai hukuman sosial. Ia membuang semua sisa uang panas itu ke sungai uang yang ternyata saat pagi hari berubah menjadi daun nangka kering. Perlahan tapi pasti, kesehatan Ningsih membaik seiring hilangnya pengaruh gaib di rumah mereka. Wajahnya kembali segar, batuknya hilang. Darsa pun mulai kembali ke pasar induk. Kali ini, ia benar-benar memilih sayuran dengan teliti, menawar dengan wajar, dan bekerja dengan keringatnya sendiri. Tidak ada lagi motor yang berjalan sendiri. Tidak ada lagi pembeli yang berebut seperti orang gila. Darsa kembali menjadi pedagang kecil yang kadang laris, kadang rugi. Gerobaknya kembali berat saat didorong, kakinya kembali pegal saat malam tiba. Namun, anehnya, tidur Darsa kini nyenyak. Tidak ada lagi mimpi makan tanah. Tidak ada lagi suara gamelan yang menghantui. Hingga suatu pagi, 3 bulan setelah kejadian itu, Darsa sedang memotong-motong ikat bayam di dapur untuk persiapan jualan. Pisau dapurnya tiba-tiba berdenting keras saat mengiris batang bayam yang cukup besar.
Tring! Lelaki itu mengernyit. Batu, pikirnya. Ia menyibakkan batang-batang bayam itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Di antara hijau daun bayam, tersembunyi sebuah benda berkilauan. Sebuah gelang emas murni dengan motif ukiran ular naga kuno yang sangat detail. Darsa memungut gelang itu dengan tangan gemetar. Emas itu berat, asli, dan dingin saat disentuh. Aroma samar bunga kantil tercium sekilas. Sangat tipis. Lalu hilang terbawa angin pagi. Darsa terpaku menatap gelang itu. Ingatannya melayang pada sosok Nyai Mayang. Mengerikan. Ya, menyesatkan. Pasti. Namun, di balik teror itu, Darsa merasakan sentuhan kesedihan yang aneh. Dari sosok sang penunggu hutan, gelang ini bukan jimat, bukan pula alat tukar nyawa. Ini terasa seperti hadiah perpisahan. Tanda bahwa di alam sana, sang bunian pun mungkin pernah menaruh rasa, meski dengan cara yang salah. Kang, kok melamun? Ayo berangkat. Nanti kesiangan. Panggil Ningsih dari ruang depan. Darsa tersentak. Ia menggenggam gelang itu erat-erat. Lalu memasukkannya ke saku celana paling dalam. Ia tidak akan menjualnya. Ia tidak akan menceritakannya pada siapapun. Bahkan Ningsih. Benda itu akan dikuburnya dalam-dalam di halaman belakang nanti. Sebagai pengingat abadi. Bahwa ada batas tipis antara rezeki dan petaka, antara dunia manusia dan dunia mereka yang tak kasat mata. Iya, Ningsih, berangkat? Jawab Darsa mantap. Ia melangkah keluar, menyalakan motor bututnya yang bersuara bising, menyongsong matahari pagi dengan hati yang, akhirnya, benar-benar merdeka.